Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Alfiana Sari. Di video kali ini saya akan membahas tentang hardware dan software. Ditonton ya teman-teman. Hardware dan software. Hardware adalah kumpulan komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Fungsi hardware. Yang pertama, menerima input. Hardware berfungsi untuk menerima input yang dikirim oleh user. Yang kedua, mengolah data. Untuk mengolah data yang diterima menjadi informasi baru yang berguna dan dapat dimengerti manusia. Yang ketiga, memberikan output. Untuk memberikan output kepada user setelah proses pengolahan input selesai. Yang keempat, menyimpan data. Menyimpan data output yang dihasilkan dan biasanya tersimpan dalam perangkat penyimpanan sekunder komputer. Jenis-jenis hardware. Yang pertama, input device. Yang kedua, process device. Yang ketiga, output device. Yang keempat, storage device. Input device. Input device adalah perangkat keras yang digunakan untuk meneruskan informasi dan perintah-perintah pada komputer. Input device akan memasukkan data dan program dalam komputer, kemudian menerjemahkan kode-kode yang dikenal oleh media input ke dalam kode-kode dikenal komputer dan mengirimkan data yang sudah berbentuk bit. Input device berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Berikut beberapa contoh perangkat keras input yang sering digunakan. Yang pertama, keyboard adalah perangkat input yang berisi tombol tekan di mana pengguna dapat memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Yang kedua, mouse berfungsi untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. 3. Joystick biasa digunakan pada permainan komputer. Yang keempat, touchpad adalah model unit masukan sejenis yaitu pointing stick dan trackball. Biasanya ditemukan pada laptop atau notebook. Yang kelima, scanner. Sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks, kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Yang keenam, dan lain-lain. Process device. Unit pemrosesan yang berada dalam komputer adalah Central Processing Unit atau CPU. CPU merupakan otak atau pengatur suatu sistem yang mengolah sehingga menghasilkan informasi. 3 unsur CPU yaitu primary storage adalah ukuran besarnya prosesor. Yang kedua, arithmetic logic unit adalah suatu alat yang bertugas melakukan perhitungan dalam komputer. Yang ketiga, control unit adalah suatu alat pengontrolan yang berada dalam komputer yang memberitahukan unit masukan di dalam primary storage. Komponen perangkat keras yang termasuk dalam proses device antara lain. Yang pertama, prosesor berfungsi sebagai unit sistem untuk memproses data. Yang kedua, memori berfungsi mengolah data dan instruksi serta menyimpan informasi. Jenis memori ada 2, yaitu ROM dan RAM. Ketiga, kartu grafis berfungsi untuk menciptakan dan menampilkan tampilan-tampilan di layar. Yang keempat, power supply adalah kontak tegangan listrik yang menempel pada bagian belakang setiap casing dan memiliki beberapa kabel yang akan disambungkan. Output device. Output device merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk menyimpan data hasil pemrosesan. Jenis-jenis output device.
Yang pertama, hard copy device. Alat yang digunakan untuk mencetak tulisan dan gambar pada media keras, misalnya kertas atau film. Contoh, printer, plotter, dan alat mikrofilm. Yang kedua, soft copy device. Alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan dan gambar pada media lunak yang berupa sinyal elektronik, contohnya monitor, flat panel, dan speaker. Yang ketiga, drive speaker atau driver. Alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media, misalnya magnetic disk. Storage device. Media storage adalah materi fisik tentang komputer, tempat komputer menyimpan data, instruksi, dan informasi. Storage device adalah hardware komputer yang merekam atau mengambil data dari atau ke media storage. Storage terbagi menjadi dua, yaitu primary storage device. Primary storage device menyimpan media penyimpanan utama dari sebuah sistem komputer adalah memori atau RAM. Data disimpan dalam memori akan hilang begitu sistem komputer diputuskan dari aliran listrik. Oleh karena itu, dibutuhkan media penyimpanan sekunder yang bersifat permanen. Yang kedua, secondary storage device. Secondary storage device atau media penyimpanan sekunder merupakan media yang digunakan untuk menyimpan data di luar memori utama komputer. Software, kumpulan perintah-perintah bahasa pemrograman yang bertujuan untuk memfungsikan hardware. Fungsi software. Yang pertama, sebagai dasar kebutuhan komputer agar dapat dioperasikan dengan baik. Yang kedua, software memiliki fungsi dalam mengatur hardware yang ada pada komputer, dengan begitu komputer yang digunakan dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, sebagai penghubung antara beberapa software yang lain dengan hardware komputer. Yang keempat, sebagai penerjemah perintah pada software lain yang ada dalam bahasa mesin. Yang kelima, untuk mengidentifikasi sebuah program di dalam komputer. Jenis-jenis software. Yang pertama, ada sistem operasi. Yang kedua, program aplikasi. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Sistem operasi. Sistem operasi adalah software yang pertama kali harus diinstal ke komputer. Fungsi sistem operasi yaitu mengolah hardware dan software yang ada pada komputer. Yang kedua, perantara antara aplikasi dengan hardware. Contoh sistem operasi antara lain DOS, Windows, Macintosh, Linux, dan lain-lain. Program aplikasi. Program aplikasi merupakan sebuah perangkat lunak yang umumnya sudah banyak digunakan dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Software ini berfungsi sesuai dengan tujuan pembuatannya. Aplikasi dapat dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan fungsinya. Yang pertama, pengolah kata. Aplikasi ini digunakan untuk membuat dokumen seperti surat, amplop, label, makalah, dan sebagainya. Contohnya Microsoft Word, OpenOffice, ORG, Printer, dan sebagainya. Yang kedua, pengolah angka. Aplikasi ini digunakan untuk mengolah angka dalam bentuk tabel dan grafis. Contohnya Microsoft Excel, OpenOffice, ORG, Calc, Lotus, dan sebagainya. Pengolah presentasi. Aplikasi ini digunakan untuk membuat presentasi. Contohnya Microsoft PowerPoint, OpenOffice, ORG, Impress,
Makromedia Flash, MX, dan sebagainya. Yang keempat, pengolah gambar digunakan untuk mengolah gambar dan foto, contohnya CorelDRAW, Adobe Photoshop, dan sebagainya. Bahasa pemrograman. Software ini digunakan untuk membuat aplikasi. Pengguna aplikasi ini biasa disebut dengan programmer. Jenis-jenis bahasa pemrograman antara lain bahasa assembly, perakit, merupakan program yang digunakan untuk menerjemah program aplikasi yang ditulis dengan bahasa perakitan atau bahasa pemrograman simbolik menjadi bahasa mesin, contohnya Pascal. Bahasa Fortran menerjemahkan setiap instruksi di dalam suatu program sekaligus sama dengan assembler dan menghasilkan dengan program objek yang selanjutnya di link sehingga menghasilkan file exe, contohnya Pascal dan masih banyak lagi. Yang ketiga, bahasa generasi keempat atau interpreter menerjemahkan instruksi satu persatu dan langsung diproses sebelum komputer membaca instruksi selanjutnya sehingga tidak dihasilkan program objek maupun file exe, contohnya basic versi baku, database, dan sebagainya.